Nah, di sini kita akan melihat mengenai perkembangan indikator dengan prinsip UKRK. Kalau tadi kan kita merumuskannya dengan melihat kata kerja operasional dari kompetensi dasar untuk merumuskan indikator. Sekarang kita akan merumuskan indikator dengan prinsip UKRK. Nah, UKRK ini terdiri dari 4, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan juga kontekstual. Urgensi itu artinya pencapaian indikator penting untuk dimiliki oleh peserta didik setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Kontinuitas artinya indikator tersebut memiliki hubungan dengan indikator selanjutnya, jadi ada satu keterhubungan. Kemudian relevansi artinya indikator tersebut ada kaitannya dengan mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah keterpakaian, ialah harus aplikatif dan tidak saja dapat diterapkan dalam pembelajaran, tetapi juga dapat diterapkan dalam masyarakat. Nah, untuk UKRK ini ada 3 yang termasuk dalam indikatornya. Jadi nanti ketika kita akan merumuskan indikator dengan prinsip UKRK ini, jadi ada 3 indikator yang harus kita buat juga. Yang pertama ialah indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, yang ketiga ialah indikator pengayaan. Nah, indikator kunci ini merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan tuntutan KD dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian indikator pendukung ini merupakan indikator tahapan bagi peserta didik menuju pencapaian indikator kunci atau kompetensi dasar. Dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini merupakan indikator yang ditambahkan apabila peserta didiknya sudah memiliki kompetensi minimal. Nah, ini merupakan contoh dari merumuskan indikator dengan UKRK. Nah, contohnya kita masih menggunakan KD 3.1 yang tadi ya. Ini menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Di sini kan tadi tingkat kompetensinya adalah C4. Nah, untuk merumuskan indikatornya, tadi kita menggunakan indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Nah, untuk perbedaannya di sini untuk indikator pendukung bisa dilihat ini adalah indikator untuk mendukung tercapainya indikator inti tadi. Nah, untuk indikator inti tadi kan harus disamakan tingkat kompetensinya ya, yaitu C4. Jadi indikator pendukung ini boleh tingkat kompetensinya itu di bawah atau lebih rendah dari tingkat kompetensi yang diharapkan, yaitu di sini contohnya adalah C2 dan C3. Jadi indikator pendukung untuk terlaksananya KD ini adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian menentukan kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, kedua rumusan indikator ini untuk mendukung tercapainya indikator inti, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia yang merupakan tingkat kompetensinya itu ialah C4. Sedangkan indikator pengayaan ini ditambahkan apabila peserta didiknya ini sudah memiliki kompetensi minimal. Nah, seperti kita tahu bahwa kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka indikator pengayaan ini adalah indikator tambahan setelah indikator inti ini sudah tercapai, yaitu menganalisis bentuk-bentuk kebijakan yang diberikan masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Dengan tingkat kompetensinya ialah C4. Nah, ini juga untuk ranah psikomotornya, yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Ini merupakan P5 ya. Kemudian kita melihat indikator pendukung agar tercapainya indikator inti tersebut, yaitu mempertunjukkan informasi tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dan merumuskan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini merupakan tingkatan pada P2 dan P4. Kemudian indikator intinya yaitu membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah ya. Ini merupakan P5.
Sedangkan indikator pengayaannya ialah menentukan pola masuknya bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai merumuskan indikator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.